Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Kisti Adilah. Nah, rasanya cukup lama ya tidak berjumpa di YouTube ini. Saya Kisti Adilah dengan NPM 212151020 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kepramukaan yang diampu oleh Bapak Dedi Nur Jamil, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya mengenai kepramukaan mulai dari SD hingga SMA. Dimulai dari SD. Ketika saya waktu SD, setiap hari Sabtu selalu memakai baju pramuka. Bahkan ketika SD juga, saya pernah mengikuti beberapa rangkaian kepramukaan. Dan saya juga pernah diikut sertakan dalam acara perkemahan SD sekecamatan Bungursari. Pada waktu itu, saya beserta 11 orang teman saya, di antaranya 6 teman laki-laki dan 5 teman perempuan. Nah, perkemahan ini dilaksanakan dari hari Jumat sampai hari Minggu. Dimulai dari habis Jumatan, saya beserta teman-teman berkumpul di SD Negeri 1 Manangga. Kemudian kita semua diantar ke lapangan Sukamulya. Kebetulan guru dari SD kita sendiri menjadi bagian panitia dari acara tersebut. Nah, sesampainya di lapangan, kita dibantu oleh kakak pembimbing untuk mendirikan tenda. Sehabis itu, kita kumpul untuk melaksanakan upacara pembukaan. Nah, dalam perkemahan tersebut diadakan beberapa perlombaan dan pentas seni. Pada malam pertama, perkemahan kita melaksanakan pentas seni. Kemudian dari kelompok kita menampilkan nyanyi pupuh dan drama. Kelompok dari SD kita sendiri sangat optimis buat menang. Dan iya, apa yang kita harapkan ternyata menjadi kenyataan. Kita memperoleh juara ketiga. Ya, meskipun kita bukan jadi yang pertama, tetapi kita tunjukkan kepada orang-orang bahwa kita mampu, kita bisa. Nah, setelah acara pensi dilaksanakan, kita langsung bergegas ke tenda dikarenakan hujan. Dan alhamdulillahnya, kita kemahnya itu dilaksanakan di dekat SD Sukamulya. Jadi pada saat hujan pun kita langsung dipindahkan ke ruangan kelas untuk berteduh dan bermalam di ruangan kelas. Pada esok harinya ternyata hujan masih cukup lebat. Alhasil kita tidak melakukan senam pagi. Selanjutnya kita melaksanakan pematerian di aula SD Sukamulya. Kemudian habis pematerian, kita melaksanakan outbound. Nah, di sore harinya, kita diberi tugas nih, untuk saling berkenalan satu sama lain dengan SD yang lainnya. Nah, dengan perkenalan tersebut, kita mendapatkan manfaat, yaitu dapat memperluas jaringan sosial, yang dimana dengan membangun relasi yang baik, kita bisa memperluas jaringan sosial yang baik juga. Oke, lanjut. Nah, alhamdulillahnya pada malam harinya itu cuaca sangat baik dan mendukung. Alhasil, kita bisa melaksanakan kegiatan api unggun sembari sharing session dan berbagai macam permainan. Nah, untuk malam kedua, kita bisa merasakan tidur di dalam tenda. Besok harinya, kita melaksanakan senam.
Selanjutnya acara perkemahan sekecamatan itu ditutup dengan upacara penutupan. Nah, mungkin ini ada satu foto saya beserta teman-teman waktu melaksanakan kegiatan pramuka. Oke, lanjut. Sekarang pada tingkatan SMP, karena memang di SMP angkatan saya tuh masih menggunakan KTSP. Jadi tidak adanya pramuka wajib. Akan tetapi, ketika saya menginjak kelas 8, adik tingkat saya diberlakukannya kurikulum 2013. Yang mana setiap hari Jumatnya itu diadakan pramuka wajib. Oke. Semasa SMP juga kelas 7 diadakannya permata atau perkemahan masa tamu. Nah, kebetulan permata ini dilaksanakan di sekolah saya sendiri, yaitu SMP Negeri 6 Tasikmalaya. Karena kita melaksanakan perkemahannya itu di sekolah, jadi untuk bermalam kemudian tidurnya itu di ruangan kelas. Satu ruangan kelasnya itu untuk 3 kelas, jadi digabung. Kebetulan kelas saya disatukan dengan kelas 7A dan 7C. Jadi kelas A, B, C, kemudian D, E, F, dan seterusnya. Nah, dalam permata itu sendiri ada beberapa rangkaian kegiatan. Mulai dari perlombaan, kemudian api unggun, renungan malam, terus senam pagi, dan masih banyak lagi. Nah, pada pelaksanaan renungan malam, saya beserta teman-teman yang lainnya menangis. Karena memang di acara ini kita diajak untuk merenungkan diri kita sendiri, kemudian bercerita tentang perjuangan ibu. Karena ketika kita berbicara tentang ibu, tidak akan ada habisnya kalimat pujian hingga doa-doa baik yang selalu menyertainya. Bahkan, seorang ibu adalah sosok yang tidak pernah bisa digantikan oleh siapapun dalam kehidupan kita. Jadi ingat apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, bahwasannya ibu merupakan satu tema yang tidak pernah selesai dan selalu meluluh lantakan perasaan kita, meneteskan air mata. Bahkan sekeras apapun hati seseorang, ketika berbicara tentang seorang ibu, pasti akan luluh. Nah, selanjutnya, pada saat itu juga kita melaksanakan upacara api unggun. Kita melakukan pentas seni dan bersenang-senang bersama teman-teman dan kakak pembimbing. Tidak lupa juga, besoknya kita melakukan senam pramuka dan outbound. Oke. Semasa kelas 8, saya pernah jadi bagian panitia dari perkemahan masa tamu. Dikarenakan waktu itu saya merupakan pengurus OSIS, dan salah satu program kerjanya yaitu diadakannya permata. Nah, maka dari itu, kita berkolaborasi dengan ekstrakurikuler pramuka, PMR, dan juga Polsis untuk menyukseskan acara permata di sekolah kita. Oke. Kita lanjut ke tingkat SMA ya. Karena memang di SMA itu setiap hari Jumat ada pramuka wajib, yang mana wajib diikuti oleh setiap siswa. Akan tetapi, nah pelaksanaan pramuka wajib ini dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Dalam pramuka wajib, kita diajarkan apa itu pramuka, kemudian dasa dharma, trisatya, semapur, sandi morse, dan lain-lain. Nah, pada saat kelas 10 juga diadakannya permata yang dilaksanakan di lapangan Cihaurbeti. Kita berangkat dari sekolah menuju lapangan Cihaurbeti menggunakan truk. Rasanya seru sekali. Sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan. Sesampainya di sana, kita langsung bergegas membuat tenda, sekaligus menghias tenda. Sehabis itu, kita melaksanakan upacara pembukaan. Oh iya, banyak sekali pengalaman yang dirasakan pada saat itu.
kita bisa tidur berdesak-desakan dalam satu tenda, kemudian masak bareng, nyanyi-nyanyi bareng, dan masih banyak hal lainnya yang dirasa itu cukup menyenangkan, dikarenakan dilakukannya itu bersama-sama. Nah, pada saat malam harinya, kita diadakan pematerian, kemudian dilanjut dengan berbagai macam perlombaan. Pada esok paginya, kita melaksanakan senam bersama. Sampai sehabis senam kita makan bubur bersama. Banyak sekali rangkaian kegiatan yang kita lalui. Sampai tiba akhirnya, kita melaksanakan kegiatan api unggun. Di sana kita bisa nyanyi bersama, seru-seruan bersama. Oke, lanjut ya. Esok harinya kita melaksanakan outbound, yang mana outfit dan kekompakan kita itu dilombakan, ditilai. Kebetulan kelompok saya sendiri berinisiatif untuk memakai baju tidur, terus memakai kalung pisang, biar beda gitu dari yang lain, biar menarik perhatian juga. Kemudian pada saat outbound, kita banyak sekali melewati berbagai rintangan dan hambatan. Sampai akhirnya, di ujung pos diadakannya lomba. Siapa yang paling panjang, itu yang menang. Nah, untungnya kita banyak memakai aksesoris di badan kita. Jadi, bisa kita gunakan buat lomba ini. Tidak sia-sia juga kan? Saya dan kelompok memakai berbagai macam aksesoris. Sampai akhirnya, ya, lomba kita menang. Sebenarnya masih banyak sih perlombaan yang kita ikuti dari Permata ini. Mulai dari lomba Kang Nyai, kemudian lomba MTQ, lomba kekompakan kelas, dan masih banyak lagi. Nah, di akhir acara penutupan diumumkanlah juara-juaranya. Dan ya, kita memperoleh 3 penghargaan. Kita lanjut foto-foto bersama wali kelas, kemudian kakak-kakak pembimbing, dan dilanjut dengan persiapan pulang beres-beres tenda. Sampai akhirnya kita pulang lagi naik truk. Nah, mungkin itu saja pengalaman kepramukaan saya mulai dari SD hingga SMA. Atas segala kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.